Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, gimana nih kabarnya? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oh iya, perkenalkan nama aku Sarah Malia dan kedua temanku Susekar Hadiningsih dan juga Tazki Apifah. Kami dari mahasiswa pendidikan kimia FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi interaksi antar molekul nih, atau yang sering kita sebut sebagai gaya antar molekul. Nah, mungkin sobat-sobat sudah pernah mendengar dan gak asing lagi ya tentunya mengenai materi ini. Jadi materi gaya antar molekul ini masuk ke materi kimia SMA kelas 10 di semester 1 atau semester ganjil. Terdapat di dalam kompetensi dasar 3.7 dan juga 4.7. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Nah, sedangkan pada indikator 4.7 yaitu menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat zat di sekitarnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 3.7 yang pertama yaitu menjelaskan interaksi antar partikel, yang kedua menjelaskan sifat fisik senyawa ion, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat fisik senyawa kovalen, yang keempat mengidentifikasi interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik senyawa, yang kelima memahami jenis-jenis interaksi antar molekul yaitu gaya London, interaksi dipol-dipol, dan ikatan hidrogen serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. Yang keenam menghubungkan sifat fisik materi berdasarkan perbedaan jenis ikatan kimia. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 4.7 yang pertama menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Yang kedua melakukan eksperimen untuk memahami gaya interaksi antar partikel. Yang ketiga menganalisis data hasil eksperimen untuk membuktikan gaya interaksi antar partikel, menyajikan hasil diskusi dan hasil eksperimennya. Adapun tujuan pembelajarannya nih. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata atau kehidupan sehari-hari pada awal pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan interaksi antar partikel dengan benar, yang kedua dapat menjelaskan sifat-sifat fisik senyawa ion dengan benar, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat fisik senyawa kovalen dengan benar, yang keempat dapat mengidentifikasi interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik senyawa dengan baik dan juga benar. Yang kelima, memahami jenis-jenis interaksi antar molekul yaitu gaya London, interaksi dipol-dipol, dan ikatan hidrogen serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa dengan baik. Dapat menghubungkan sifat fisik materi berdasarkan perbedaan jenis ikatan kimia dengan tepat. Selanjutnya, dapat menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya dengan tepat. Selanjutnya, dapat melakukan eksperimen untuk memahami gaya interaksi antar partikel. Selanjutnya, dapat menganalisis data hasil eksperimen untuk membuktikan gaya interaksi antar partikel. Dan yang terakhir, dapat menyajikan hasil diskusi dan hasil eksperimen dengan baik dan juga benar. Simak video penjelasannya. Seperti kita ketahui bahwasanya gaya pada ikatan kimia terdiri dari gaya intramolekul dan gaya antarmolekul, di mana gaya intramolekul ini merupakan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan gaya antarmolekul ini biasanya terdiri dari gaya van der Waals, gaya London, dan ikatan hidrogen. Perlu sobat ketahui bahwasannya gaya antarmolekul ini bukan merupakan ikatan kimia. Yang termasuk ke dalam ikatan kimia yaitu gaya intramolekul, yaitu gaya tarik-menarik atom-atom dalam satu molekul. Sedangkan gaya antarmolekul diartikan sebagai gaya elektrostatik yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain dengan berbagai tingkat kekuatan, di mana gaya antarmolekul ini mempengaruhi sifat-sifat fisik zat, misalnya titik didih, titik leleh, titik lebur, dan juga sebagainya. Kekuatan gaya antar molekul itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Bisa diperhatikan pada ilustrasi berikut. Contohnya yaitu ikatan antara tarik-menarik atom hidrogen di dalam molekul H2O merupakan ikatan kimia, yaitu termasuk ke dalam ikatan kovalen. Sedangkan tarik-menarik antara atom hidrogen pada suatu molekul H2O dengan oksigen pada molekul H2O yang lain itu merupakan gaya antar molekul.
Terdapat beberapa jenis gaya antar molekul, di antaranya yaitu gaya van der Waals, yaitu gaya dipol-dipol, gaya London, gaya ion dipol, dan ikatan hidrogen. Jenis gaya antar molekul yang pertama yaitu gaya dipol-dipol, di mana gaya dipol-dipol terjadi antar molekul polar dengan molekul polar. Molekul-molekul polar memiliki kutub parsial negatif dan juga kutub parsial positif. Ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengalami tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Contohnya, gaya dipol-dipol antara molekul HCl. Bisa diperhatikan gambar di bawah. Molekul HCl merupakan molekul polar di mana atom Cl merupakan kutub parsial negatifnya dan atom H merupakan kutub parsial positifnya. Dalam hal ini, hidrogen dalam molekul HCl akan tarik-menarik atau mengalami gaya dipol-dipol dengan HCl dari molekul HCl lainnya. Gaya dipol-dipol akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat atau senyawa seperti titik leleh dan titik didih. Di mana semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipolnya akan semakin kuat, sehingga sifat-sifat fisiknya relatif lebih tinggi. Nah, agar lebih paham, yuk perhatikan perbandingan sifat fisik SiH4, pH3, dan H2S. Ketiga senyawa tersebut berwujud gas, massa molekulnya relatif sama. Perbedaan ketiganya terletak pada momen dipolnya. Nah, bisa diingat kembali bahwa semakin besar momen dipol suatu molekul, maka sifat kepolarannya juga akan semakin besar. SiH4 merupakan nonpolar karena tidak terjadi gaya dipol-dipol. Nah, pada pH3 momen dipolnya yaitu 0,55 dan H2S 1,10, maka bisa dilihat bahwa H2S itu lebih bersifat polar dibandingkan dengan pH3. Karena momen dipol H2S itu lebih besar dibandingkan dengan momen dipol pada pH3. Selain itu, molekul H2S lebih polar dibandingkan dengan pH3, maka gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul H2S itu lebih kuat, sehingga untuk dapat mendidih atau meleleh, H2S membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutus gaya antar molekulnya. Hal ini menyebabkan titik didih dan titik leleh H2S itu lebih tinggi dibandingkan dengan pH3. Jenis gaya antar molekul yang kedua yaitu gaya ion dipol, di mana gaya ion dipol terjadi antara kation atau anion dengan molekul polar. Kation yaitu ion positif akan mengalami gaya tarik dengan ujung parsial negatif dari molekul polarnya. Anion atau ion negatif akan mengalami gaya tarik dengan ujung parsial positif dari molekul polarnya. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan ilustrasi di bawah ini. Contohnya yaitu ion Na+ akan mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen yang terdapat pada molekul H2O, di mana dalam molekul H2O oksigen merupakan ujung parsial negatif, sedangkan ion I- akan mengalami gaya tarik-menarik dengan hidrogen yang terdapat pada H2O, di mana hidrogen dalam molekul H2O tersebut merupakan ujung parsial positifnya. Jenis gaya antar molekul yang ketiga yaitu gaya London atau gaya dispersi. Gaya London ini merupakan gaya tarik lemah yang disebabkan oleh adanya dipol imbasan sesaat, di mana gaya London terjadi pada antar molekul nonpolar dengan nonpolar, dan juga antar molekul nonpolar dengan molekul yang polar. Bisa diperhatikan pada gambar, bahwasannya atom memiliki elektron yang selalu bergerak, di mana pergerakan ini itu menimbulkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga mempunyai satu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan dengan sisi yang lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya dipol sesaat. Akibat adanya dipol sesaat menyebabkan molekul yang bersifat nonpolar menjadi bersifat agapolar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat dengan dipol terimbas. Kuat atau lemahnya gaya London dipengaruhi oleh massa dan molekul yang nantinya akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat tersebut. Di mana semakin besar massa suatu molekul atau MR, maka semakin besar pula gaya Londonnya, sehingga sifat fisiknya akan semakin tinggi. Pada gambar tersebut terdapat beberapa jenis senyawa yaitu metana, etana, propana, dan N-butana. Di mana senyawa yang memiliki titik didih paling tinggi yaitu N-butana, karena senyawa tersebut memiliki massa suatu molekul atau MR-nya yang paling tinggi di antara senyawa-senyawa yang lainnya. Sedangkan senyawa yang memiliki titik didih paling rendah yaitu metana. Dikarenakan massa suatu molekul metana tersebut merupakan paling rendah dari senyawa lainnya.
Jenis gaya antar molekul yang terakhir yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom yang elektronegatif, misalnya N, O, dan F pada molekul lainnya. Ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul itu sangat sulit untuk diputuskan, sehingga titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lainnya. Contohnya yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk antara atom hidrogen dari suatu molekul H2O dengan oksigen dari molekul H2O lainnya, di mana garis putus-putus yang berwarna merah tersebut merupakan ikatan hidrogen. Contoh ikatan hidrogen lainnya yaitu ikatan hidrogen antara H dengan F, di mana garis putus-putus tersebut menunjukkan adanya ikatan hidrogen. Selanjutnya ada juga contoh lain yaitu ikatan hidrogen antara atom H dengan N, dan juga ada ikatan hidrogen antara atom H dengan O. Ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan dengan gaya dipol-dipol ataupun gaya London, sehingga sifat fisiknya itu jauh lebih tinggi. Bisa diperhatikan grafik titik didih senyawa hibrida golongan 2A, 3A, dan 4A berikut ini. Terlihat bahwasannya H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hibrida segolongannya. Misalnya untuk hibrida golongan halogen yaitu hidrogen yang berikatan dengan unsur golongan 7A yang terdiri dari HF, HBr, dan HI, titik didih HF paling tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena dalam molekul HF terdapat ikatan hidrogen di antara molekul HF, sedangkan HCl, HBr, dan HI tidak terjadi ikatan hidrogen. Selanjutnya, terdapat beberapa pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik suatu zat. Yang pertama, yaitu pengaruh gaya antar molekul pada titik lebur, titik didih, dan juga titik leleh, di mana semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya, karena semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar molekulnya. Yang kedua yaitu pengaruh gaya antar molekul terhadap tekanan uap suatu zat, di mana semakin kuat gaya antar molekul suatu senyawa, maka zat tersebut akan semakin sukar untuk menguap, dan tekanan uapnya pun akan semakin rendah. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya antar molekul terhadap bentuk permukaan air, di mana molekul-molekul air yang menempel pada pipa kapiler merupakan atom hidrogen yang membentuk ikatan hidrogen antara molekul dengan atom-atom oksigen tari silikat yang terdapat pada pipa kapiler. Gaya ikat yang terjadi dikenal dengan gaya adhesi karena terjadi antar molekul yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soalnya, tentukan gaya antar molekul yang terjadi antara pasangan molekul berikut ini. Yang pertama, HBr dan H2S, yang kedua, Cl2 dan CBr4, yang ketiga, NH3 dan CO2. Untuk menentukan gaya antar molekul yang terjadi, kita harus menentukan terlebih dahulu sifat kepolaran masing-masing molekulnya. Nah, untuk HBr, rumus strukturnya yaitu sebagai berikut. Nah, dari rumus struktur tersebut, kita dapat melihat bahwa persebaran elektronnya itu tidak merata, sehingga HBr merupakan molekul yang sifatnya polar. Nah, yang kedua itu ada H2S. Nah, untuk rumus struktur pada H2S bisa dilihat. Nah, terlihat bahwasannya atom pusatnya yaitu S memiliki dua pasangan elektron bebas, sehingga H2S ini merupakan molekul yang polar juga. Berikutnya antara molekul polar dan polar, maka gaya antar molekul yang terjadi yaitu gaya dipol-dipol. Nah, untuk nomor 2 dan yang ketiga, itu kalian bisa cari sendiri jawabannya. Caranya sama seperti yang pertama yaitu HBr dan H2S. Ini sebagai latihan soal kalian ya, untuk lebih memperdalam materi gaya antar molekul ini. Nah, gimana Sobat Kemi setelah mendengar penjelasan aku tadi? Mungkin kalian bisa menjawab ya pertanyaan mengenai fenomena gaya antar molekul yang di awal sudah aku jelaskan. Nah, misalnya pada fenomena nyamuk yang bisa berjalan di atas permukaan air dan juga cicak yang bisa menempel di dinding. Nah, jadi cicak tersebut itu memanfaatkan gaya van der Waals untuk memanjat permukaan dasar seperti dinding dan atap. Nah, ini adalah hasil dari gaya tarik-menarik yang bekerja antara telapak kaki cicak dan juga permukaan dindingnya.
Nah, ini tuh sama halnya yang terjadi pada beberapa hewan yang bisa berjalan di atas permukaan air seperti nyamuk tadi ya. Nah, jadi nyamuk yang dapat berjalan di atas permukaan air ternyata ada hubungannya dengan kondisi tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air ini terjadi karena adanya interaksi antar molekul atau yang disebut dengan gaya antar molekul zat cair di permukaannya. Nah, karena setiap molekul air saling berinteraksi, maka molekul-molekul yang ada di dalam air mengalami gaya tarik ke segala arah. Di permukaan air, gaya tarik molekul air hanya terdapat di samping kanan, di kiri, dan juga hanya di bagian bawah. Sedangkan permukaan atasnya itu tidak memiliki molekul air yang memberikan gaya tarik. Jadi, jika kita letakkan benda di atas permukaan air, benda tersebut akan memberi tekanan tertentu. Molekul-molekul air yang ada di bawah permukaan air akan memberi gaya ke atas, sehingga akhirnya bisa menahan dan menopang benda itu. Nah, gaya ke atas yang dilakukan oleh molekul-molekul air ini yang menyebabkan nyamuk itu tidak akan tenggelam meskipun berjalan di atas permukaan air. Nah, selanjutnya ada fenomena tetesan air di atas daun talas, di mana tetesan air tersebut itu tidak bisa membasahi daun talas. Nah, jadi jawabannya itu gaya van der Waals itu memainkan peran utama dalam pembentukan tetesan air. Nah, dua molekul air yang berada berdekatan satu sama lain mengandung muatan yang berlawanan, di mana muatan yang berlawanan ini tertarik satu sama lain dan membentuk interaksi lemah sementara. Wah, ternyata banyak juga ya fenomena-fenomena di kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Nah, mungkin Sobat Kemis juga bisa nih temukan beberapa fenomena-fenomena yang ternyata ada kaitannya dengan gaya antar molekul. Nah, Sobat Kemis, itulah penjelasan materi gaya antar molekul. Gimana nih, udah pada paham belum materinya? Semoga udah pada paham ya. Kalian juga bisa menambah pengetahuan dengan mencari informasi-informasi di berbagai sumber atau literatur yang mungkin kalian anggap terpercaya ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa aku jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, sampai ketemu lagi.